Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang kita lanjutkan kuliah kita ya, dasar logika, yaitu dengan materi adalah dealing with uncertainty. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dealing with uncertainty ini? Jadi kita sepakat dengan satu hal yang tidak pasti, gitu ya. Jadi memang agak susah kita mengartikannya. Cuman di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa terjadi, gitu ya. Kadang-kadang eh, hal-hal yang tidak pasti itu selalu muncul bagaimana kita bisa hadir gitu ya. Nah, ini penting juga diketahui supaya uh, uncertainty itu juga harus kita ketahui gitu ya, bahwa sesuatu hal itu tidak pasti. Kita bisa sepakat gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan uncertainty ini. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa eh, nanti bagaimana kita mempelajari signifikansi digit dan juga pemahaman masalah error ya, jenis-jenis error itu apa, dan ukuran error gimana, dan bagaimana kita menguraikan resultnya, hasilnya, supaya lebih akurat dan lebih presisi. Nah, dan juga nanti kita akan belajar bagaimana mengkombinasi jumlah angka yang diukur, gitu ya. Nah, kalau kita sekarang kita bisa lihat signifikan digit, ya, jadi signifikan digit itu apa? Contohnya gini, ya kita waktu apa pertimbangan ya pertimbangan itu mungkin kira-kira ada benar gitu ya, tapi kalau kita merasa apa wah besar badan kita gitu ya, kita nggak percaya itu tinggal dulu kita gimana gitu ya, karena ukurannya sangat pas. Nah, coba kita pakai timbangan yang digital gitu ya, gimana kalian juga pernah mencoba timbangan yang digital sehingga kelihatan bahwa errornya ada. Nah, ini yang kita bisa lihat bahwa memang ada antara bagian yang kita lihat timbangan, wah timbangannya kita itu rasanya sudah sangat besar. Nah, ini tergantung kita ya. Nah, ini memang ada ketidakpastian di dalam suatu hal yang kita di dalam pikiran kita. Nah, kita ada melihat ada range-nya gitu ya, ada range yang ada itulah muncul sehingga ketika kita percaya yang mana timbangan itu ya, timbangan apakah timbangan yang manual gitu ya, atau timbangan yang digital gitu ya. Timbangan digital ada yang pakai komanya. Nah, ini yang perlu kita lihat di sini. Nah, ini adalah satu hal yang kita pelajari di sini ya. Apakah 70 kilogram atau 70,0 kilogram? Nah, ini permainan ini ya, permainan main ya. Nah, bagaimana kita pemikiran kita bahwa yang benar yang mana sih 70 kilogram atau 70,0 gitu ya. Jadi ini memang kadang-kadang ada yang senang itu yang desimalnya berapa gitu, lebih pasti. Ada yang sudah cukup saya sekian, jadi artinya sudah ada besar ini muncul dia angkanya 70 kilogram gitu. Nah, nah ini detail hingga per kilogram. Ya. Sementara yang ini detailnya hingga 1/10 kilogram. Nah, kalau 1/10 ini yang paling kita cari yang mana? Nah, itu yang kita cari kalau mau timbangan yang 70 atau 70,0. Nah, ada detail desimalnya, 1/10-nya muncul gitu ya. Sehingga signifikansi dikit atau angka penting itu adalah angka di dalam sebuah nomor yang merepresentasikan pengukuran sesungguhnya dan karenanya memiliki makna. Jadi ada maknanya yang desimal itu. Contohnya begini ya, nah, mungkin kalian juga suka nggak sadar ya, kalau kita di uang kita di bank itu ya, ada digit di atas itu 0,25, 0,35. Itu kalau umpamanya kita di bank itu ada digit 0,2 digit, itu kalau diakumulasikan itu ternyata bisa sampai jutaan gitu ya. Jutaan diakumulasi digit-digitnya itu. Jadi kalau perbankan itu lebih suka sampai ke 2 digit ya. Nah, 2/100 dia, 1/100 itu ada muncul angkanya karena ketika diakumulasi angkanya itu akan menjadi sangat besar gitu ya. Nah, ini tergantung gitu ya. Mungkin kalau kita yang biasanya belanja gitu ya, udah sekian aja cukup. Tapi orang bank atau orang investor itu eh, sangat berarti itu digit itu ya. Nah, ini yang kita lihat sekarang bahwa ini adalah bagaimana angka penting gitu ya dalam suatu kegiatan ini. Nah, signifikansi digit, angka itu bukan nol gitu ya. Artinya itu bukan nol artinya.
yaitu angka nol yang mengikuti angka bukan nol dan terletak di sebelah kanan tanda desimal. Itu adalah signifikan. Artinya 501,0400 yang di ujung ini itu adalah angka signifikan. Angka nol yang berada di antara dua angka bukan nol atau angka nol yang lain yang signifikan, yaitu seperti 501,041, seperti ada nol ini ya di atas ini, di tengahnya dan ada nol ini. Ini adalah angka nol yang berada di sini angka bukan nol atau angka lain yang signifikan. Dan 900,006 itu juga angka yang signifikan. Namun kalau angka yang terletak di sebelah kiri, angka bukan nol yang pertama ini, itu signifikan tidak, berarti tidak signifikan dia, 0,0004. Nah, angka nol yang terletak di sebelah kanan, angka bukan nol yang terletak yang terakhir, tapi desimal, itu juga tidak signifikan gitu ya. Jadi 3,3000 gitu ya. Jadi 3000 itu angka 3000. Itu artinya di sini itu 3000 di sini. Itu adalah kita bisa lihat di sini bahwa mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Nah, signifikansi digit kita bisa pelajari di sini adalah bagaimana angka zero for cosmetic purpose nilai 0 dan koma 004004500. Nah, ini tidak signifikan, zero for cosmetic purpose. Sementara yang 00 ini juga tidak signifikan, zero used only to locate the decimal point. Nah, yang signifikan mana? Yang ini, antaranya ini. Yang antara angkanya ini. Jadi all non-zero interest. Jadi signifikan itu adalah semua angka nol antara yang tidak nol. Ini signifikan. Dan juga adalah setelahnya. Ini signifikan. Zero at the end of a number to the right of decimal point. Katakanlah banyak orang salah gitu ya, antara 10 juta dengan 100 gitu ya, atau 10.000 gitu ya, hilang nolnya 3, itu kan signifikan sekali itu nolnya 3 itu ya. Kalau salah nulis 10 juta, dihilangkan nolnya 3, itu jadi 10.000 gitu ya. Nah, itu angkanya berarti nol yang ujung itu adalah sangat signifikan gitu ya. Dengan juga termasuk di tengah-tengah nol ini. Itu adalah digit signifikan ya. Nah, kita coba latihan di sini gimana kita bisa latihan di sini bahwa angka latihan bukan jumlah signifikan digit dari ini. Signifikannya berapa nih? Ya kan? Berarti 0,000 signifikan yang mana? Baru 2.240.000 signifikan adalah 0. 0 signifikan. Sementara 2,4 sampai kali 10 pangkat 5 adalah 0 signifikan ini. Sementara 5 kali 10 pangkat minus 3 itu adalah signifikan di bawah di atas. Dan ini juga di antara nol. Dan ini adalah tidak signifikan. Yang signifikan adalah ini. Gitu ya. Nah ini. Jadi jawabannya 4 pendekatan hingga 00 detik gitu ya. Itu signifikan. Itu 2 digit itu pendekatan hingga 00,001 kilometer itu 67 milimeter. Ini ada 2 gitu ya, pendekatan hingga 10.000 gitu ya. Ini adalah pendekatan hingga 1.000 jiwa. Gitu ya. Sementara ini 1, ini 3, dan ini adalah pendekatannya adalah 4. Nah, kita bisa juga belajar sini berapa hasil 7,7 milimeter dikali 9,97 milimeter dengan 2 signifikan digit. Berarti kita bikin 7,7 milimeter kali 9,92 sama dengan 76,387 milimeter persegi. Ya, sama dengan 76 meter persegi. 76 sama dengan dianggap 76 ya. Berarti ini bisa dianggap ini 336 386,384 sama dengan 376. Berarti ini adalah di pembulatan gitu ya. Nah, berapa hasil 24.000 kali 72.160 dengan 4 signifikan digit? Itu adalah kita perlukan
24.000 kali 72, 160. Jadi sama dengan 1,73184 kali 10 pangkat 9. Jadi didapat sama dengan 1,732 kali pangkat 9. Dan ini adalah 45 kali 32,1. Dan itu didapat 1,1440T, 44,5, yaitu sama dengan pembulatannya 1444. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini 231,89 dibagi 0,034 dengan 5 signifikan digit, berarti 231,89 dibagi 0,034 sama dengan 6, ya, 6.820,2941. Jadi sama dengan 6.820,3. Jadi kalau di pembulatannya di sini naik sini jadi di atas 5 sama dengan 3 gitu ya. Terusnya juga 2,3 kali 10 pangkat 5 kali 7,963 kali 10 pangkat 3 dengan signifikan 3 digit 6. Kalau dibikin 6, kalau bilang ini 2 berarti hitung 2 di sini ya. Kalau 4 di sini, hitungannya 4 dan 4 signifikan hitung 4 signifikan koma dan 5 gitu ya. Dan juga 6 signifikan digit berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Satu dihitung jadinya 10 pangkat. Kalau 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan 6 jadi 1,8 pangkat 3. Nah, ini kuis. Nanti coba dikerjain nanti di rumah ya. Dikerjain di rumah. Nanti minggu depan kita kumpul gitu ya kuisnya. Coba di screenshot. Nanti ada 3 kuis ya. Oke. Di screenshot nanti minggu depan dikumpul ya. Nah, sekarang kita memahami error gitu ya. Nah, ini adalah error di mana ada jenis-jenis error yang kita lihat di sini. Kita lihat di sini angkanya, di sini di bawahnya. Ada 383, ada 607, ada 954. Nah, itu padahal dengan kucing yang sama. Tapi timbangannya kenapa berbeda? Kan gitu kan? Nah, itu ada error. Jadi error itu ada yang disebut namanya random error. Itu adalah error yang terjadi karena kejadian yang acak dan tidak dapat diprediksi ketika proses pengukuran dilakukan. Jadi itu bisa terjadi gitu ya. Jadi ketika melakukan apa eh, suatu banyak kejadian acak yang tidak dapat diprediksi gitu ya. Tidak sesuai dengan hasilnya. Ada yang disebut dengan systematic error, yaitu error yang terjadi pada sistem pengukuran sehingga mempengaruhi semua hasil pengukuran secara seragam. Itu systematic error. Nah, ada juga sebut dengan eh, jenis-jenis tadi jenis-jenis error. Nah, sekarang ukuran error. Nah, ukuran error itu ada yang disebut dengan absolute error, yaitu menggambarkan sejauh mana nilai sebuah ukuran yang diklaim terhadap nilai sebenarnya. Jadi, absolute error sama dengan measured value dikurangi true value. Jadi, kesalahan yang absolut itu ya. Jadi, error yang absolut itu menggambarkan sejauh mana nilai sebuah ukuran yang diklaim terhadap nilai sebenarnya. Jadi absolute error sama dengan nilai yang diukur dikurangi nilai yang ada nilai yang sebenarnya gitu ya. Yang nilai sebenarnya berapa, nilai yang diukur berapa. Itulah disebut dengan absolute error. Ada juga disebut dengan namanya relative error. Nah, relative error itu membandingkan nilai kesalahan atau error terhadap nilai yang sebenarnya. Jadi relative error itu adalah absolute error dibagi true value. Nah, absolute error tadi adalah measure value dikurangi true value baru dibagi dengan true value. Jadi seperti kita lihat contoh di sini ya, Menara Eiffel kita bisa lihat seakan-akan kecil, tapi karena itu adalah apa? Apa namanya sudut-sudut ya, sudut kameranya yang lihatkan itu seperti seakan-akan itu
bahwa kita bisa lebih tinggi dari Menara Eiffel. Nah, ini adalah contohnya. Nah, pemahaman dengan ini kita coba lihat ya contohnya. Nah, berat Anda adalah 125 pounds. Tetapi menurut timbangan adalah 103 pounds. Nah, itu absolutnya dan relatif errornya berapa? Nah, absolute error itu sama dengan tadi. Jadi nilai yang diukur berapa dengan nilai yang sebenarnya. Jadi Anda sebenarnya kan 125. Nah, nilai yang diukur itu dalam timbangan itu 130. Jadi absolute error adalah nilai yang diukur, tadi yang diukur dikurangi nilai yang sebenarnya gitu ya, yang tadi yang berat Anda. Jadi 130 pound dikurangi 125 pound sama dengan 5 pound. Nah, relative error itu tadi absolute error dibagi nilai yang sebenarnya. Jadi absolute error 5 dibagi 125 itu sebenarnya sama dengan 0,04 atau itu sama dengan 4%. Kira-kira gitu. Ada. Coba dilihatin dulu ya, pelajarin dulu ya. Oke ya, jadi kita absolute error itu adalah sebenarnya memahaminya yang mudah gitu ya. Nilai yang diukur itu berapa, yang terjadi, yang dengan nilai kita kita merasakan nilai kita itu berapa gitu ya. Itu selalu kalau dalam soal ini selalu muncul nanti kalian itu harus bisa mana yang memahami mana yang nilai yang diukur dan mana nilai yang sebenarnya gitu ya. Nah, contoh kedua, pemerintah mengklaim anggaran sebuah program sebesar 49 miliar dolar. Ya, mengklaim ini ya. Jadi berarti sebenarnya dia kan. Sementara menurut audit, nilai anggaran program tersebut adalah 50 miliar dolar. Nah, itulah nilai absolut dan relatif. Jadi mudah gitu ya. Jadi, berarti adalah nilai yang diukur, nilai yang sebenarnya mana sih di sini? Kalau kita lihat tadi sini, coba balikan sini adalah nilai yang diukur dikurangi dengan nilai yang sebenarnya. Nah, ini hati-hati juga nih ya. Nilai yang sebenarnya itu yang mana tuh? Nilai yang diukur adalah ternyata 49 ya, nilai yang diukur. Nah, karena audit itu kan nilai yang sebenarnya. Nah, ini harus kita hati-hati ini ya, harus bahasanya gitu ya. Jadi nilai yang sebenarnya itu adalah yang sebenarnya true value itu adalah karena hasil di audit ya, jadi 50. Jadi klaim ini adalah nilai yang apa namanya itu nilai yang terukur gitu ya, nilai yang coba diklaim ya, tidak diukur gitu kan. Jadi hasilnya absolute error sama minus 1 billion. Nah relatifnya adalah minus 1 ya kan dibagi 50 sama dengan 0,02 jadi minus 2%. Klaim anggaran lebih rendah dari 1 miliar atau 2%. Itu klaim rendah itu ternyata lebih rendah dari besar 2% tadi, lebih rendah. Oke, coba dipahamin dulu. Nah, berbeda yang tadi ya, kita harus hati-hati juga gini ya. Nah, tadi berat badan Anda 125. Itu adalah, nah, sebentar timbangan itu adalah 130. Berarti timbangan itu yang diukur, ya kan? Nah, berat Anda ini bahasanya harus benar kalian pahami itu ya. 125 berarti itu adalah 5 dengan absolute error kurangi true value itu sama dengan 5 pound dibagi 125 sama dengan 0,04 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini absolute errornya adalah yang diukur itu adalah ini 50 yang 49 ya, 49 yang diukur. Nah, nilai yang sebenarnya true value itu adalah 50. Jadi yang diukur yang diukur ini kan diukur klaimnya. Jadi minus 1. Jadi klaim anggaran lebih rendah 1 miliar dolar. Nah ini ada kuis. Kuis kedua ya. Kuis kedua coba di screenshot.
nanti minggu depan dikumpulin ya. Oke. Nah, baru kita sekarang describing result. Itu adalah akurasi dan presisi. Nah, akurasi ini kalau biasanya orang pemanah atau penembak gitu ya, dia harus tahu yang paling akurat adalah di titik mana? Di titik tengah ya. Jadi kalau kita lihat di sini mana yang akurat? A, B, C. Ya, C ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan akurasi itu? Jadi menjelaskan seberapa dekat sebuah pengukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi absolutnya apa namanya itu nilai yang diukur itu seberapa dekat dia menuju ke yang paling akurat nilai sebenarnya. Nah, semakin akurat suatu perhitungan, maka absolute error-nya akan semakin kecil. Jadi semakin dekat dia. Kalau tadi dia akurasinya semakin ini, eh, maka absolute error-nya itu semakin kecil. Ini dia ya. Contohnya ini adalah presisinya. Jadi seorang artis ini, seorang seniman melukis satu, nanti dia eh, paling presisi itu diukur, ini kan masih sketsa, nanti diukur semakin detail, semakin jelas gitu ya. Nah, presisi itu apa sih? Itu juga menjelaskan tadi akurat dengan presisi. Jadi menjelaskan tingkat kedetailan atau ketelitian pada suatu pengukuran. Jadi akurasi tadi pas semakin dekat dengan nilai yang sebenarnya. Sedangkan presisi itu adalah menjelaskan tingkat yang kedetailan, makin detail atau teliti dalam pada suatu pengukuran. Jadi tingkat kedetailan dan ketelitiannya dalam satu pengukuran itu disebut dengan namanya presisi. Nah, contoh gitu ya, dari uang pecahan Rp1.000 atau koin 500, uang pecahan mana yang dapat menggambarkan jumlah uang ini lebih detail? Mana menurut kalian? Yang ke 500 ya. Nah, contoh latihan nih. Berat Anda adalah 102,4 pound. Menurut timbangan di rumah sakit, berat Anda adalah 102,4 pound. Sedangkan menurut timbangan gym, berat Anda adalah 100,7 pound. Timbangan manakah yang akurat? Ya, timbangan manakah yang presisi? Jadi ada dua, akurat dengan presisi. Jadi timbangan yang gym pasti disebut dengan lebih presisi karena detail hingga per 10 gitu ya, yang gym. Ya. Tapi timbangan rumah sakit lebih akurat ya, karena nilainya sebenarnya adalah dengan selisih 0,15 seperempat tadi. Jadi adalah 0,4 dikurangi 0,25 pound dibandingkan timbangan gym yang selisih 1,7 pound. Jadi yang paling ini lebih akurat lebih mendekati sebenarnya adalah timbangan rumah sakit karena lebih mendekati ya. Jadi presisinya selisihnya 0,15 sementara selisih ini adalah 1,7 pound. Kira-kira bisa dipahamin. Jadi ada tiga timbangan nih, tiga timbangan. Satu adalah berat Anda, merasa nih berat Anda itu 102,4 pound gitu ya. Terus pergi ke rumah sakit, ternyata berat itu adalah 102,25 gitu ya, 0,25 pound. Sedangkan menurut Jim itu adalah 100,7 pound. Nah, mana yang akurat? Gitu ya. Mana yang paling presisi? Nah, kalau lebih presisi, karena itu adalah 100,7 Jim itu lebih presisi. Tapi akurat itu adalah timbangan rumah sakit. Karena apa? Karena selisihnya cuma 0,15 itu dari 0,4 dikurangi dengan 0,25 gitu ya. Dibandingkan dengan timbangan Jim. Itu ya bahasanya gitu. Jadi logikanya itu logika matematikanya itu memang harus ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Memang harus membaca lebih detail soalnya gitu ya. Kalau enggak itu kejebak gitu ya. Oke, kira-kira paham?
Nah, kita coba kuis lagi ya. Nanti jawabannya dikirim ya. Apa di minggu depan kita dikumpulin ya, ketiga. Nah, ini kuisnya. Berat Anda adalah 52,55 kg, timbangan di klinik menunjukkan 53 dengan pendekatan per 5 kg. Sedangkan timbangan di gym dengan pendekatan 0,01 kg menunjukkan 52,88. Tinggi Anda adalah 62,5 inci, tali meteran dengan pendekatan 1/8 inci menunjukkan tinggi Anda adalah 62,5 per 8 inci. Alat pengukur laser di ruang dokter dengan pendekatan 0,05 inci. Menunjukkan tinggi Anda 62,5 inci. Oke ya, coba di screenshot ya. Nah, baru kita sekarang combining measured numbers. Combining measured numbers itu ada seperti rounding rules, aturan pembulatan atau penjumlahan atau pengurangan. Nah, bulatkan jawaban Anda tingkat, ringkas, dengan tingkat presisi yang sama dengan angka yang paling tidak presisi. This precise number dari soal dan konsultasi. Aturan pembulatan untuk perkalian atau pembagian, bulatkan jawaban Anda dengan angka signifikan digit yang sama dengan angka yang jumlah signifikan digit terkecil. Itu view signifikan digit dari kasus atau soal. Untuk menghindari error, pembulatan hanya dilakukan pada saat semua operasi perhitungan selesai, jangan di pertengahan atau di awal. Itu adalah rounding rules-nya ya. Jadi rounding rules-nya ada 3 hal yang kalian harus ingat, yaitu adalah penjumlahan atau pengurangan, dan juga untuk perkalian dan perbagian. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu bulatkan jawaban dengan tingkat posisi yang sama. Sementara perkalian bulatkan jawaban Anda dengan angka signifikan digit yang sama dengan angka jumlah signifikan digit terkecil. Nah, untuk menghindari error, pembuatan hanya dilakukan pada saat semua operasi perhitungan selesai. Nah, ini adalah latihan. Jumlah populasi suatu kota adalah 300.000. Suatu saat ada satu orang pindah ke kota tersebut. Berapakah jumlah populasi saat ini? Jadi jumlah 300.000 yang memiliki satu signifikan digit yang berarti jumlah penduduk dihitung dengan pendekatan 100.000. Jumlah saat ini 100.001, gitu ya, tambah satu jiwa tadi memiliki 6 digit signifikan digit yang berarti jumlah penduduk dihitung per satu jiwa. Harus disesuaikan dengan presisi awal, yaitu pendekatan 100.000 jiwa. Jumlah penduduk saat ini tetap 100 jiwa. Jadi karena dia populasinya adalah tidak signifikan satu, jadi akhirnya jumlah populasi saat ini tetap 300.000 jiwa karena dia satu orang yang pindah. Jadi dia jumlah saat ini memang benar 300.001 gitu ya. Tapi kalau umpamanya kalau dia dihitung pendekatan 100.000 jiwa, berarti angka satu itu nggak terhitung, dia dianggap adalah 300.000 jiwa. Kalau umpamanya 10.000 tambah, itu signifikan nggak? Itu bisa, itu berarti 310.000 itu signifikan. Tapi kalau cuma satu karena dia di atas 100 itu pembulatannya dia dianggap tetap adalah berapakah jumlah populasi saat ini tetap. Jadi kalau 10.000 ya, jadi 310.000. Tapi kalau semua kali satu, dia adalah 300 jiwa. Ini juga latihan. Menurut buku yang tertulis pada tahun 1962, umur runtuhan Maya yang tertua adalah 2.000 tahun. Berapakah umur runtuhan tersebut saat ini? Dan ini adalah katakanlah tahun 2014 gitu ya. Nah, umur saat ini adalah 2014 dikurang 2016 sama 52 tahun. Jadi umur runtuhan masa saat ini adalah 2.000 tambah 52 sama dengan 2.052 tahun. Itu sama dengan 2.000 tahun. Jadi sama dengan masih
Kalau dia pembulatannya masih 2000 tahun. Oke, bisa dipahami sebentar. Nah, sekali lagi, kota dengan jumlah populasi 82.000 jiwa telah menganggarkan pengeluaran sebesar 41,5 juta, 51 jiwa, juta jiwa, gitu ya. Hasil pengeluaran tersebut didapat dari pajak. Berapakah jumlah pajak yang dibayarkan setiap penduduk? Jadi 41,5 juta dibagi 82.000 sama dengan 506 per jiwa. Jadi 506 per jiwa, gitu ya. Nah, antara 82.000 dan 41,5 juta, nilai 82.000 memiliki jumlah signifikan digit paling kecil. Maka hasil akhir harus dibulatkan dengan jumlah signifikan digit yang sama. Oke, bisa dilihat. Jadi 41 juta ya, dibagi 82.000, 506,0976 ya, itu koma. Jadi kalau dibulatkan sama dengan pendekatannya 82 dan 506 per jiwa. Antara 82.000 dengan 41,5 juta dolar, nilai 82.000 memiliki jumlah signifikan digit ya, paling kecil. Maka hasil akhir harus dibulatkan dengan jumlah signifikan digit yang sama. Oke, sekarang kuis lagi. Coba lihat nih, coba dihitung. Screenshot nanti dikirim ya. Oke, oke, terima kasih semuanya ya. Tolong nanti kuisnya itu kerjakan ya, nanti minggu depan dikumpulin ya. Oke, terima kasih.